Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cendekia muda? Kita kembali lagi di kuliah fisika ya. Setelah beberapa minggu kemarin kita mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan mekanika, hari ini kita masih berbicara mengenai mekanika ya, kinematika dan dinamika gerak, yaitu adalah mengenai bidang miring tanpa gesekan. Ya, setelah kemarin kita belajar hukum Newton, ya, kemudian ada gerak lurus bebas peraturan dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah mengenai bidang miring, di mana di dalam bidang miring ini tentunya nanti juga akan dibahas mengenai GLBB. Ya, jadi akan ada percepatan, ya, benda yang akan berguling atau meluncur di kemiringan itu akan bergulir ya, atau dia akan memiliki sifat GLBB juga. Dan juga dia akan memiliki persamaan-persamaan yang berkaitan dengan hukum Newton ya, terutama hukum Newton 1 dan 2. Karena itu bisa kita gunakan untuk mencari akselerasi, kemudian gaya ya, kemudian bisa juga mencari berat dan sebagainya. Nah, tentunya di dalam bidang miring ini kita akan melihat beberapa kasus ya, ada yang tanpa gesekan, ada yang dengan gesekan ya. Kalau yang tanpa gesekan berarti bidang itu licin ya, tidak perlu dikurangi gaya gesek. Nah, sebelum menuju materi bidang miring, kita akan tahu dulu ya, gesekan itu yang dimaksud apa ya. Apa yang dimaksud dengan gesekan? Nah, nanti untuk kasus ini adalah kita akan tidak akan menggunakan gesekan, tapi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan gesekan. Kita akan pelajari dulu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gesekan ya? Ketika sebuah benda diluncurkan ya pada sebuah permukaan yang kasar tentunya, kalau ada gesekan berarti permukaannya kasar ya. Permukaannya kasar, tentu akan ada resistance ya, atau penghambat ya. Penghambat atau yang bisa disebut sebagai force friction atau gaya gesek. Nah, arah daripada gaya gesek itu sendiri itu akan selalu opposite atau berlawanan dengan external resultant force ya, atau akan berlawanan dengan resultant force yang gaya final atau net force ya, yang diaplikasikan di benda tersebut. Nah, ada dua macam friction forces ya, atau gaya gerak listrik. Gaya gesek ya. Yang pertama adalah static friction, atau yang kedua adalah kinetic friction. Nah, static friction itu apa? Adalah gaya gesek yang menyebabkan benda menjadi diam. Ya. Jadi dengan adanya benda gesek tersebut, maka benda akan diam ya, pada sebuah bidang. Contohnya ketika Anda misalkan meletakkan sendal Anda di sebuah lantai yang miring ya. Ketika sendal Anda tidak bergerak, maka static friction-nya itu lebih besar atau sama ya dengan gravitasinya, gaya yang diakibatkan oleh gravitasi. Kemudian kinetic friction. Ya, apa yang dimaksud dengan kinetic friction? Kinetic friction adalah gaya gesek yang bersifat kinetis ya, atau bergerak. Artinya adalah gaya gesek tersebut dapat membuat benda sampai dengan bergerak ya. Jadi tidak hanya membuat benda diam, bahkan benda dapat bergerak dengan arah yang berlawanan. Ya. Contohnya ketika Anda mendorong sebuah, atau Anda sedang mengendarai kendaraan, ya, misalkan mobil di sebuah tanjakan ya, ketika daya dari mobil atau kekuatan dari mobil Anda tidak kuat ya untuk mengangkut beban yang ada di mobil tersebut, jika gaya statis daripada medan tersebut kurang ya, maka dia akan turun ya, dan disesuaikan dengan koefisien gaya gesek kinetis, sehingga nanti akan bisa dihitung berapa gaya lawannya. Nah, untuk gaya gesek statis, itu rumusnya adalah koefisien itu sendiri ya dikalikan dengan gaya normal.
Berlaku juga untuk besaran gaya gesek kinetis, ya, yaitu koefisien dari gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Nah, seperti apa aplikasinya kita akan lihat di sebuah contoh berikutnya. Nah, yang kiri ini adalah gaya gesek stasioner, ya, atau statis, kemudian yang kanan ini adalah gaya gesek kinetis yang bekerja. Nah, kasusnya sama, ya. Jadi ini ada sebuah balok daripada sebuah permukaan, kemudian ditarik oleh sebuah gaya F ke kanan. Nah, di sini ada Fs atau gaya gesek statis yang ada secara alami. Kemudian juga ada gaya kinetis, ya, ketika gaya gesek tersebut lebih besar. Nah, apa yang menyebabkan sebuah benda bisa diam, ya, atau memenuhi sifat-sifat benda itu diam? Yang pertama adalah F ratio F ke kanan, ya, atau F ini dia harus kurang dari atau sama dengan Fs max, ya. Fs artinya gaya gesek statis maksimum. Nah, gaya gesek statis, ya, yang ada di sini itu akan berlawanan dengan gaya F ini. Ketika nilainya sama atau bahkan dia lebih besar, ya, Fs ini sama atau bahkan lebih besar, maka dipastikan benda tidak akan bergerak ke kanan, ya. Paling tidak dia akan tertahan di tempat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan Fs gaya gesek statis, ya, sehingga minimum nanti akan Fs sama dengan F. Ya. Dengan demikian benda akan diam atau akselerasinya sama dengan 0. Yang kedua, ya, gaya gesek kinetis. Apa yang terjadi di gaya gesek kinetis? Kasusnya sama, ya. Jadi ketika gaya gesek kinetis bekerja itu adalah ketika F tarik ke kanannya itu lebih besar dari gaya gesek statis, ya. Jadi gaya geseknya tidak cukup kuat, ya, untuk mengimbangi F-nya atau gaya luarnya yang menarik, sehingga dia akan bergerak ke kanan. Nah, pergerakan itu akan memicu yang namanya adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis akan sama, ya, nilainya dengan koefisien dikalikan gaya normal, sehingga akselerasinya adalah resultan daripada gaya yang ada, ya, F dikurangi Fk atau F tarikan ke kanan eksternal dikurangi gaya gesek kinetis, ya, yang bergerak tentunya memiliki arah berlawanan dibagi dengan massa benda. Nah, aplikasinya seperti apa? Kita akan buat sebuah contoh kasus, ya. Di sini ada sebuah benda, ya, bermassa 10 kg di atas lantai, ya. Kasusnya bisa kita analogikan seperti ini, ya. Seperti ini. Kemudian benda ini, ya, benda yang bermassa 10 kg ini diletakkan di atas lantai, kemudian dia ditarik menggunakan tali, ya, ditarik menggunakan tali ke atas, ke kanan, ya, dengan gaya 12 Newton. Nah, apa yang terjadi? Ini diberikan koefisien gesek statisnya adalah 0,2. 0,2, kemudian koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1. Yang pertama, Anda harus menentukan gaya normal, ya. Kemudian yang kedua, Anda harus menentukan besar gaya gesek. Yang ketiga, Anda harus menentukan percepatan dari benda tersebut. Oke, kita coba, ya, coba selesaikan. Nah, untuk yang pertama, ya, bagaimana nilai gaya normalnya, ya, sesuai dengan materi sebelumnya, ya, gaya normal akan sama dengan berat benda, ya, sehingga N akan sama dengan mg, ya. N sama dengan mg, sehingga akan nilainya adalah 100 dikali 100 Newton, ya, karena masanya 10 dikalikan gravitasi, kita pakai di sini 10 meter per second kuadrat, sehingga nilainya menjadi 100 Newton. Kemudian besar gaya gesek, kita harus yang kedua adalah mencari besar gaya gesek, ya. Nah, untuk mencari besar gaya gesek, kita harus cek dulu apakah benda itu diam atau bergerak, ya, pada kasus ini. Dengan adanya gaya tarik sebesar 12 Newton tadi, ya.
itu apakah dia akan bergerak atau tidak. Nah, itu yang harus kita cek. Nah, sesuai dengan rumus gaya statis ya, bahwa besarnya gaya gesek statis itu adalah sama dengan koefisien gesek statis dikalikan dengan N. Ya, dikalikan dengan N, sehingga nilainya adalah 0,2 dikali 100 atau 20 Newton. Karena koefisiennya tadi 0,2 ya. Kemudian kita cek ya, karena tadi daya tariknya adalah 12 Newton ke kanan, dan dia memiliki gaya gesek statisnya itu 20 Newton, otomatis tarikan tidak akan cukup kuat untuk menggerakkan benda tersebut. Sehingga pada kasus ini, F statis lebih besar sama dengan F tarik. Nah, sehingga benda akan diam. Ya, akan diam, sehingga F geseknya sama dengan F tarik, ya, yaitu 12 Newton. Nah, itu yang terjadi ya dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga adalah mencari percepatan. Nah, tentunya dengan hukum Newton kedua, ya, karena benda itu diam, percepatannya adalah 0, ya, 0 meter per sekund per detik. Nah, apa yang terjadi dengan benda yang memiliki yang berlaku sifat gaya geseknya? Ya, kita lihat untuk hasil yang kedua, ini masih sama. Bendanya adalah 10 kilo, bermassa 10 kilo, kemudian diletakkan di atas lantai, ditarik menggunakan tali ya. Nah, namun di sini adalah besaran gayanya lebih besar, 25 Newton. Besar gayanya adalah 25 Newton. Koefisien statis masih sama 0,2, koefisien kinetis 0,1. Yang pertama, kita akan mencari gaya gesek, kedua percepatan. Yang pertama adalah gaya normal, maaf. Yang kedua adalah gaya gesek, yang ketiga percepatan bebannya atau bendanya. Yang pertama ya, gaya normal mg 100 Newton masih sama dengan yang tadi. Kemudian yang kedua adalah besar gaya gesek. Kita akan cek dulu F statisnya tadi sudah dihitung ya. Koefisien statis dikalikan N ya, 0,2 kali 100 berarti 20 Newton. Nah, ternyata yang terjadi adalah F statis kurang dari F tarik ya. Karena F tariknya tadi adalah 25 ya, diperbesar. Sedangkan gaya statisnya adalah 20, sehingga akan kalah ya, gaya gesek statisnya akan kalah, sehingga pasti akan benda akan bergerak ya. Nah, nilainya ya, kita bisa lihat di sini bahwa F gesek sama dengan koefisien kinetis kali N atau 0,1 sama dengan 100, ini untuk gaya gesek kinetisnya 10 Newton, sehingga percepatannya kita bisa cari menggunakan hukum Newton kedua ya. Akselerasi sama dengan net force ya, atau gaya netnya, gaya total, itu F tarik kurangi F gesek kinetis dibagi M. Jadi 25 kurangi 10 dibagi 10, 1,5 meter per second kuadrat untuk kecepatannya. Oke, di sini masih ada beberapa soal-soal, nanti bisa dikerjakan untuk latihan ya. Nah, kita akan masuk ke bidang miring ya. Tadi kita sudah membahas mengenai gaya gesek, sekarang kita akan berbicara mengenai bidang miring ya. Nah, rata-rata yang ada di aplikasi kita ya, bidang miring tentunya teman-teman sudah sangat tak jelas ya, apa yang dimaksud dengan bidang miring ya, sebuah bidang ya, atau sebuah permukaan yang miring, sesimpel itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan ya, atau menjadi hal yang menarik adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan bidang miring pada manfaat-manfaat yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan mengaplikasikan berbagai manfaat. Contohnya ketika menggelundungkan barang. Ya. Bayangkan ketika Anda ingin mengangkat sebuah benda yang beratnya katakanlah 100 kilo, ya. 100 kilo, kemudian bidangnya datar. Ya. Tentu Anda tidak cukup kuat ya, susah ya untuk memindahkan barang. Misalkan Anda ingin menurunkan sebuah koper besar ya dari atas mobil ke lantai, ya. Katakanlah kalau Anda angkat langsung kemudian bawa akan terasa berat. Ya.
Tapi ketika Anda buat sebuah bidang miring seperti papan, ya, kemudian koper itu diluncurkan, ya, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Itu ya manfaat-manfaat yang bisa ditemukan di bidang miring. Yang akan menjadi problem adalah kita harus tahu ya berapa besar gaya daripada bidang miring itu sendiri, kemudian percepatannya dan sebagainya. Karena dari sini sifat GLBB juga akan berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap kinerja benda. Nah, oleh sebab itu ya definisi sebuah bidang miring ya di sini adalah sebuah tipe ya, atau macam dari simple machine ya, atau pesawat sederhana. Jadi beberapa adalah sebuah alat-alat yang sederhana yang dapat membantu pekerjaan manusia. Bidang miring adalah sebuah objek ya. Ya, dia harus berupa yang flat ya atau datar, ya. Kemudian dia dimiringkan. Ya. Kemudian dia dimiringkan sehingga satu sisi akan lebih tinggi daripada sisi yang lain. Nah, itu artinya bidang miring. Kalau sisi satu dan lainnya sama, maka disebut sebagai bidang datar ya, atau bidang lurus horizontal. Kalau bidang miring pasti salah satunya lebih tinggi, salah satunya lebih rendah. Nah, beberapa aplikasi dari bidang miring bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya ketika Anda bermain belusutan, yaitu mainan baik dari sisi sisi hiburan sampai dengan sisi pekerjaan, bidang miring sangat diperlukan. Kemudian ketika Anda mendorong benda yang besar-besar ya, kalau Anda menggunakan bidang miring tentu akan lebih mudah. Ketika memasukkan kendaraan yang sepeda ke dalam rumah, pasti akan lebih mudah menggunakan bidang miring. Nah, bidang miring juga tentu kita tahu manfaatnya akan semakin banyak ketika benar-benar diaplikasikan pada sebuah sistem. Oke. Kita akan masuk ke bahasan bidang miring ya, apa saja yang ada di dalam bidang miring ya. Di sini disebutkan bahwa semakin besar sudut ya dari sebuah bidang miring ya, atau kemiringannya itu semakin tinggi, artinya sudutnya semakin besar ya, maka tentunya bidang miring tersebut akan semakin miring ya. Sehingga semakin besar sudutnya dari sebuah bidang miring, akan semakin besar juga objek tergeluncur ya atau meluncur pada permukaan bidang tersebut ya. Itu jelas ya. Ada kurang lebih 2 gaya ya yang akan ada di dalam bidang miring. Yang pertama adalah free grav ya, atau gaya yang diakibatkan oleh gravitasi tentunya ya, tanpa kita buat sudah ada sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah F-norm ya, atau gaya normal, yaitu gaya yang menjadi lawannya. Nah, gaya normal ya itu akan selalu tegak lurus ya dengan permukaannya. Ya, jadi gaya normal itu akan selalu tegak lurus ya dengan permukaannya, sementara gaya gravitasi itu akan selalu tegak lurus dengan bumi ya, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa F-norm dia akan sedikit miring ya tergantung dengan sudutnya. Kemudian gravitasi akan selalu tegak lurus dengan bumi. Itu adalah perbedaan ya yang mencolok ya daripada gaya gravitasi dengan gaya normal ya. Sehingga nanti akan berlaku hukum trigonometri ya. Tentunya teman-teman sudah familiar ya menggunakan cos dan juga sin. Nah, contoh ya, ini adalah beberapa komponen-komponen yang mungkin ada di dalam bidang miring. Di sini akan yang pertama ada gaya normal ya, yang ke atas, kemudian mg-nya ke bawah ya. Jadi mg-nya tidak ke samping tapi ke bawah, tegak lurus dengan bumi atau permukaan bumi. Nah, kemudian sudutnya di sini ya, tetanya nilainya segini. Di sini akan ada perhitungan di sekitar sini, bagaimana akselerasi dan sebagainya. Nah, komponen selanjutnya akan ada yang namanya akselerasi. Akselerasi itu akan bergerak ke kiri kalau dalam kasus ini. Dalam kasus umumnya adalah akselerasi akan bergerak ke bumi atau bergerak ke altitude atau ketinggian yang lebih rendah. Dalam kasus ini ke kiri ya.
Kemudian akan ada sumbu X dan Y ya. Dalam sebuah bidang miring itu akan ada sumbu X dan Y. Sumbu X adalah yang mendatar, sementara Y adalah yang vertikal. Di situ ada gaya normal ya. Kemudian kita akan cari di sini tegak lurusnya itu di mana ya, ya untuk yang tegak yang apa selain dengan gaya normalnya. Nah, dengan menggunakan sifat trigonometri ya di sini, dengan memanfaatkan sudut theta ya, di sini, teman-teman bisa langsung dapat ya menghitung sama seperti kemarin ya. Jadi untuk lebih memudahkan kita bisa tarik garis bantu di sini ya. Seperti ini garis bantunya. Nah, ketika ditarik garis bantu di sininya, maka untuk sisi y-axis-nya dia akan menjadi mg cos theta ya. Akan menjadi mg cos theta, kemudian sisi vertikalnya akan menjadi mg sin theta. Nah, caranya seperti dengan yang ada di hukum Newton kemarin ya. Jadi teman-teman harus membuat segitiga trigonometri kalau masih kebingungan ya. Nanti kemudian dicari sudutnya ya. Dicari sin costanya. Beberapa rumus yang akan muncul ya di dalam bidang miring itu antara lain adalah seperti berikut ya. Yang pertama menggunakan hukum Newton, sigma fx sama dengan max ya, atau ma akselerasi dalam sumbu horizontal ya. Dalam kasus ini adalah minus ma. Minus di sini hanya tanda ya, karena dalam fisika ketika bergerak ke kiri dan ke bawah itu adalah minus ya arahnya. Ketika bergerak ke kanan dan ke atas adalah positif. Nah, max di sini akan sama dengan minus mg sin theta ya, karena yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Untuk yang horizontal sin theta, yang vertikal adalah cos theta. Sehingga minus mg sin theta sama dengan minus ma. Kemudian rumus yang kedua untuk sumbu y-nya itu sama dengan ma juga ya, karena untuk sumbu y bergerak, benda tidak bergerak ya, sehingga normal dikurangi mg sama dengan 0 ya, atau normal dikurangi mg cos theta sama dengan 0, atau gaya normalnya sama dengan mg cos theta. Nah, gaya dan juga akselerasi dalam x direction atau x axis memiliki negatif sign ya, karena ke kiri, because untuk dalam kinematika atau dalam fisika ke kiri dan juga ke bawah adalah bernilai negatif. Cuman hanya arah ya, bukan nilai mutlaknya. Nah, itu adalah beberapa rumus yang bisa diaplikasikan di dalam bidang miring ya. Untuk aplikasinya nanti soalnya akan macam-macam ya. Ini belum digabung dengan katron dan sebagainya, ini masih bidang miring yang sederhana. Jadi nanti kita akan latihan lebih banyak di tutorial. Terima kasih untuk penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.